Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mis harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, berjumpa lagi dengan Mustika. Hari ini Mustika akan menjelaskan pelajaran IPA ya nak ya, tepatnya di bab 6 yaitu tentang kalor ya. Oke, setelah sebelumnya itu kita sudah membahas ya yang namanya perpindahan kalor ya. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Oke. Sebelum Miss ke bagian B, perubahan wujud benda, Miss Deka akan menjelaskan capaian KD yang akan kita capai ya di pertemuan kali ini. Nah, kita masih di kemarin tuh ada KD 3.6 ya, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan ke KD 3.7 yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan juga wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuannya hari ini yaitu Miss Deka akan menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan juga wujud benda ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Silahkan buka buku Munak halaman 87. Oke, sudah dibuka. Nah, di sana ada bagian B ya nak ya. Itu tentang perubahan wujud benda. Nah, kalau boleh kita review sedikit tentang pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang perpindahan kalor ya nak ya. Nah, di sana itu ada 3 ya nak ya yang menjadi poin ya. Poin yang kita bahas kemarin yaitu tentang konduksi, ada konveksi dan juga ada radiasi. Nah, konduksi itu sendiri merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut ya. Kalau konveksi itu merupakan perpindahan ya melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kemudian ada radiasi, merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Dalam perubahan wujud benda ini ada beberapa yang harus kita tahu ya nak ya. Itu ada perubahan wujud benda membeku, mencair, ada menguap, ada mengembun, menyublim dan juga mengkristal. Nah, apa aja sih Miss masing-masing perubahan wujud ini dari apa ke apa? Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Sudah dibuka bukunya halaman 87. Kalau sudah, lihat ya, di sana ada perubahan wujud ya. Nah, ada 3 wujud benda yang perlu kalian tahu. Yang pertama padat, kedua cair, dan ketiga gas. Tentu kalian sudah tahu ya, ini dari kelas kecil pun sudah diajarin ya nak ya. Nah, wujud benda dapat berubah oleh pengaruh kalor atau ini ya, kalor ya nak ya. Nah, proses perubahan wujud benda selalu disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Perhatikan uraian perubahan wujud benda berikut ini. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu membeku. Tentu kalian sudah tahu ya nak ya, membeku. Membeku itu hari-hari pun kalian lihat ya proses membeku ini sendiri apa ya. Ya, membeku adalah proses wujud benda cair menjadi padat. Benda cair, air ya, menjadi benda padat. Contohnya apa? Nah, ini air kamu taruh di dalam cup itu nanti ya, itu akan menjadi es di dalam freezer. Kalau kamu taruh air di dalam kulkas ya, itu nanti akan menjadi es dan itu nanti akan mengeras. Nah, air ini nanti jadi es, jadi mengeras. Itu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Dan juga ada larutan agar-agar yang mengeras. Apapun yang cair kamu masukin ke kulkas itu nanti dia akan mengeras. Oke. Nah, kemudian paham ya nak ya? Jadi air yang dibekukan dalam freezer itu juga itu akan melepaskan kalor ya. Yang kedua ada mencair. Adalah apa? Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, kebalikannya, kalau membeku tadi cair jadi padat, kalau mencair ya dari padat jadi cair. Contohnya apa? Kamu ambil es batu tadi, terus kamu taruh di suhu ruang ya, masih dikeluarkan dari freezer, pasti nanti akan mencair. Contohnya, kalau kamu beli es krim ya,
terus kamu taruh di luar, nggak taruh di freezer, nanti akan mencair dia ya. Jadi es krim itu benda padat, kalau kamu biarkan nanti dia akan meleleh jadi benda cair seperti itu. Kemudian apalagi Miss contohnya? Contohnya itu misalnya lilin. Kalau lilin itu kan padat ya, kamu bakar ya, nanti dia meleleh tuh ya. Nah kemudian ada juga margarin ya, tahu margarin ya nak ya. Itu kalau kamu panaskan itu dia akan meleleh, jadi dia dari benda padat menjadi benda cair. Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu menguap. Apa itu menguap nak? Nah menguap ini adalah perubahan wujud benda ya nak ya, dari cair menjadi gas ya, dari cair menjadi gas ya nak ya. Contohnya apa? Misalnya ya nak ya, air yang dipanaskan ya lama-lama akan menguap ya. Air itu kalau kamu panaskan lama air kamu panaskan, kamu didihkan gitu ya nak ya, itu akan menguap ya. Kemudian bensin dan juga alkohol itu juga akan menguap kalau kamu biarkan di wadah yang terbuka ya. Nanti Miss kasih contohnya dari penguapan ini seperti apa. Oke, paham? Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mengembun. Yang keempat itu ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair ya. Mengembun itu nak dari gas menjadi cair. Contohnya apa? Misalnya terbentuknya embun dan juga titik-titik air pada dinding gelas yang berisi air dingin. Coba kamu nanti coba di rumah ya. Itu kalau kamu punya gelas ya, air putih terus kamu kasih es batu gitu ya, nanti di dindingnya tuh kayak berkeringat. Nah isinya air, titik-titik air gitu. Nah itu namanya mengembun. Oke, paham? Dan ada juga contoh-contoh mengembun lainnya. Oke, kemudian yang kelima itu ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Menyublim itu padat jadi gas ya. Nah contohnya apa? Contohnya adalah kamper yang lama-kelamaan akan habis ketika diletakkan di ruang terbuka. Tahu kamper nggak? Kayak pengharum ruangan gitu ya, kayak apa ya? Kayak kapur barus gitu juga. Tuh dia kalau diletakkan di ruang terbuka lama-lama dia akan habis. Itu namanya menyublim ya. Kemudian misalnya kamu taruh kapur barus di kamar mandi enak ya. Biasanya mamamu tuh taruh aja di situ ya nak ya. Nah itu kalau diletakkan di ruang terbuka dia lama-lama akan habis gitu ya. Kemudian ada juga gas yang terbentuknya dapat kita cium baunya. Nah jadi kalau misalnya dibiarkan juga kapur barus itu kan kita bisa nyium baunya ya nak ya. Nah seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir itu ada mengkristal. Nah mengkristal sendiri adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat ya. Ingat-ingat, benda gas jadi padat. Contohnya apa? Peristiwa berubahnya uap air menjadi salju ya. Ini juga ada contohnya, nanti lihat di contoh berikut ini ya. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Mustika. Berikut perubahan wujud benda ya. Ada 6 hal yang kita bahas ya. Ada contoh-contohnya juga, cukup jelas sekali. Kalau kalian nanti punya kesempatan memperhatikan benda-benda di sekitar kalian, nanti kalian bisa deh mengklasifikasikan ini mana yang termasuk benda perubahan wujud benda membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal itu seperti apa. Nah kalian nanti coba perhatian sekitar kalian, pasti akan ada hal-hal yang perubahan wujud benda yang tadi kita sudah bahas. Oke? Nah itu saja penjelasan dari Mustika. Semoga apa yang Miss jelaskan itu memberikan kalian pengetahuan yang baru ya, dan juga manfaat buat kalian semuanya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video dari Mustika ya, penjelasan, sudah menonton video dari Mustika juga ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.